Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih, NIM 1120110509. Di sini saya akan mempresentasikan mata pelajaran manajemen risiko, yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Definisi risiko berdasarkan ISO 31000 tahun 2018. Risiko merupakan keadaan yang tidak pasti dan mempunyai dampak negatif terhadap suatu tujuan yang ingin dicapai. Kebanyakan dari kita lebih sering menangani masalah ketika sudah terjadi dibandingkan dengan memikirkan risiko-risiko yang mungkin akan terjadi. Nah, di sini manajemen risiko menjadi hal yang penting dan harus diterapkan oleh perusahaan untuk mengetahui risiko dalam merencanakan suatu kegiatan bisnisnya dan meminimalisir rencana yang akan berdampak negatif. Kemudian selanjutnya yaitu prinsip-prinsip manajemen risiko. Yang pertama adalah terintegrasi. Manajemen risiko merupakan bagian keseluruhan dari semua kegiatan organisasi. Tentu saja, hal ini sangat masuk akal untuk dijadikan sebuah persyaratan agar dapat mendukung pencapaian tujuan, peningkatan kinerja, dan mendorong inovasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu terstruktur dan komprehensif. Terstruktur dan komprehensif yang dimaksud dalam manajemen risiko yaitu berkontribusi pada hasil yang konsisten dan dapat dibandingkan. Tentu saja prinsip ini tidak terbatas pada risiko dalam organisasi saja, tetapi juga termasuk pada risiko yang dibawa organisasi tersebut yang berhubungan dengan organisasi kita. Dan yang selanjutnya dapat disesuaikan. Kerangka kerja dan proses manajemen risiko dapat disesuaikan dengan proporsi konteks eksternal dan internal organisasi terkait dengan tujuannya, kebutuhan organisasi, serta risiko yang harus dikelola organisasi untuk mencapai sasarannya harus disesuaikan baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Kemudian yang selanjutnya yaitu inklusif. Keterlibatan pemangku kepentingan yang tepat dan waktunya juga tepat memungkinkan pengetahuan, pandangan, dan persepsi mereka dipertimbangkan. Tentu saja, ini menghasilkan peningkatan kesadaran dan manajemen informasi. Keterlibatan ini diperlukan agar mereka dapat berkontribusi dalam proses komunikasi dan konsultasi, pemantauan, serta peninjauan. Kemudian selanjutnya yaitu dinamis. Risiko yang muncul dapat berubah dan menghilang mengikuti konteks eksternal dan internal organisasi yang berubah. Nah, adapun manajemen risiko yaitu mengantisipasi, kemudian mendeteksi, mengakui, dan merespon perubahan dan peristiwa tersebut secara tepat dan waktu yang tepat. Dan selanjutnya yaitu informasi terbaik yang tersedia. Seluruh data untuk manajemen risiko didasarkan pada informasi sebelumnya dan saat ini. Juga harapan di masa depan. Tentu saja, informasi yang baik harus tepat waktu, jelas, dan tersedia untuk diberikan kepada pemegang kepentingan yang berkaitan. Dan yang paling sederhana dari prinsip ini yaitu adalah bagaimana kemungkinan manajemen risiko dapat ditunjukkan untuk menciptakan nilai
jika kita ada dalam konteks organisasi, tidak mampu menjelaskan apa yang menjadi nilai yang ingin diraih. Kemudian yang selanjutnya yaitu kerangka manajemen risiko. Kerangka manajemen risiko diartikan sebagai seperangkat komponen yang menyediakan landasan atau pondasi pengaturan dalam merancang, mengimplementasikan, mengevaluasi, dan melakukan perbaikan secara terintegrasi dengan dasar kepemimpinan dan komitmen yang kuat. Kemudian, proses manajemen risiko. Menurut ISO 31000 tahun 2018, Risk Management Guideline, proses manajemen risiko adalah proses sistematis penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik terkait aktivitas komunikasi dan konsultasi risiko. Penetapan cakupan, konteks, dan kriteria risiko, pelaksanaan penilaian risiko ataupun risk assessment yang terdiri dari identifikasi risiko, kemudian analisis risiko dan evaluasi risiko, terus perlakuan risiko ataupun risk treatment, pemantauan dan peninjauan, perekaman dan pelaporan. Kemudian proses manajemen risiko. Menurut ISO 31000 tahun 2018, proses manajemen risiko yaitu ada 8. Yang pertama yaitu penilaian risiko, identifikasi risiko, kemudian analisa risiko, evaluasi risiko, perlakuan risiko, perekaman dan pelaporan, terus komunikasi dan konsultasi, dan pemantauan dan peninjauan. Kemudian yang selanjutnya yaitu identifikasi risiko. Identifikasi risiko adalah usaha untuk menemukan atau mengetahui risiko-risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan. Kemudian analisis risiko. Analisis risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besarnya dampak untuk menetapkan level atau status risikonya. Kemudian evaluasi risiko. Evaluasi risiko merupakan proses pembandingan antara level risiko yang ditemukan selama proses analisis dengan kriteria risiko yang ditetapkan sebelumnya. Kemudian pengendalian risiko ataupun risk control. Risk control bertujuan untuk meminimalkan tingkat risiko dan suatu potensi bahaya. Bahaya yang masuk dalam kategori moderate risk, high risk, dan extreme risk akan ditindaklanjuti dengan risk control. Pengendalian risiko dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko. Kemudian yang selanjutnya yaitu mitigasi risiko. Mitigasi risiko merupakan tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik risiko agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan pemilik risiko tersebut. Terima kasih, demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.